Halo semua, selamat datang di video gue. Di video kali ini gue mau bahas tentang gimana sih caranya kita bisa nge-generate foto pahlawan nasional Indonesia dengan menggunakan AI ya. So yang penasaran, yuk langsung aja masuk ke dalam videonya. Oke, seperti biasa di sini udah gue siapin ya materinya, jadi nanti kita bisa ngikutin. Oh ya, by the way ini masuk ke dalam salah satu kursus gue yang namanya adalah kreasi AI. Dimana di sini gue ngebahas secara lengkap tentang gimana sih cara utilizing AI secara penuh ya. Jadi di sini ada 7.500 prompt, ada 3.600 contoh gambar, bro. Jadi ini super duper lengkap gitu. Jadi kalau mau belajar AI gitu kan, apalagi generasi gambar dan segala macam, itu di sini ada lengkap semua buat kebutuhan buat content creations, ads dan seterusnya lah. Nanti linknya ada di deskripsi bawah, nanti tinggal cek aja di sana. Oke, so langsung aja masuk ke materinya. Jadi di sini gue siapin materinya National Heroes atau pahlawan nasional Indonesia. Jadi ini adalah list of pahlawan nasional Indonesia. Oke. Kalau kita lihat listnya, sebenarnya di sini ada banyak banget ya pahlawan nasional. Cuman kebanyakan dari mereka itu bentuknya ilustrasi karena ini kan pahlawan nasional. Jadi zaman dulu banget. Teknologi itu belum sampai ke arah yang sangat maju banget sehingga dia bisa dapat fotonya secara pas gitu, secara bagus itu belum sampai situ gitu. Jadi kebanyakan tuh bentuknya ilustrasi. Nah ini kemudian bisa jadi challenging gitu kan. Kenapa kayak gitu? Karena kita jadi nggak bisa ngelihat foto asli pahlawan nasional kita tuh sebenarnya kayak apa sih gitu kan. Nah dengan menggunakan AI sekarang, AI itu punya kemampuan yang namanya adalah style transfer, yaitu kemampuan untuk bisa mentransfer gaya seni dari satu foto ke foto lainnya. Misalnya kita ngerubah foto realistis, foto kita nih, foto shoot kita ke dalam bentuk anime. Nah, atau dari anime ke dalam bentuk yang realistis. Ya kayak gitu-gitulah. Itu AI itu jago banget. Nah, makanya dengan AI sekarang kita bisa melakukan hal yang sama ke dalam foto-foto pahlawan nasionalnya kita. Misalnya foto-foto ilustrasi siapa lah yang ada di sini gitu kan. Nanti kita rubah ya dari bentuk ilustrasi atau misalnya gaya lukisan segala macam ke dalam bentuk yang lebih realistis gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan sekarang dengan menggunakan AI. Oke, yuk lanjut. Nah, di sini ya ada mungkin gue sedikit ceritain dulu tentang apa itu pahlawan nasional ya. Jadi pahlawan Indonesia adalah individu yang berjuang dengan sepenuh hati untuk membela, mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan serta kesejahteraan Indonesia. Mereka dikenang karena perjuangan mereka dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan baik melalui perlawanan fisik maupun diplomasi dan juga dalam membangun bangsa setelah kemerdekaan. Pahlawan Indonesia memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjuangan bangsa dan mereka dihormati sebagai simbol kebanggaan dan pengorbanan untuk negara. Itu disebut dengan pahlawan Indonesia. Bukan pahlawan Indonesia doang sih, pahlawan di seluruh dunia itu artinya adalah itu gitu ya. Nah kalau untuk spesifik kategori pahlawan Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama adalah pahlawan nasional. Pahlawan nasional ini diakui oleh negara karena peran mereka yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan atau kontribusinya yang besar dalam pembangunan bangsa. Misalnya contohnya kayak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sudirman, Diponegoro, Kartini dan seterusnya. Kalau pahlawan daerah, ini penjelasan lagi, pahlawan daerah adalah individu yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya dari penjajah dan peran mereka seringkali lebih lokal atau regional. Jadi dia kapasitasnya tuh di daerah gitu. Jadi makanya disebut pahlawan daerah gitu ya. Yang ketiga adalah pahlawan tak dikenal. Ada pula pahlawan-pahlawan yang berjuang tanpa pamrih namun tidak selalu tercatat dalam sejarah. Mereka seringkali berjuang secara anonim, banyak yang berkorban tidak dikenal oleh publik gitu ya. Ini pahlawan anonim atau tidak dikenal. Terus peran pahlawan dalam sejarah Indonesia. Yang pertama yang tadi ya, pahlawan Indonesia biasanya berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan. Yang kedua pembangunan dan nasionalisme gitu. Yang ketiga adalah inspirasi dan teladan. Kalau ini biasanya perjuangan kemerdekaan tuh kayak perang segala macam gitu, terus diplomasi segala macam. Kalau pembangunan dan nasional ya bentuknya pembangunan gitu ya. Jadi dia bangun gedung-gedung tinggi, bangun perekonomian, itu juga disebut sebagai seorang pahlawan. Nah, habis itu di sini ada juga inspirasi dan teladan. Misalnya kayak bangun sekolah gitu kan, Insinyur Cokroaminoto terus dan seterusnya. Pokoknya mereka yang membuat sebagai seorang inspirasi atau teladan itu juga disebut sebagai seorang pahlawan gitu ya. Nah, di sini juga ada penghargaan dan peringatan. Jadi, setiap tanggal 10 November itu biasanya diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Di luar itu banyak pahlawan yang diabadikan melalui monumen, patung, nama jalan, dan juga diberikan gelar kehormatan sebagai tanda terima kasih perjuangan mereka. Makanya kalau misalnya kita di Jakarta, misalnya itu banyak banget nama-nama pahlawan. Misalnya kayak Ahmad Yani gitu kan, Dewi Sartika. Pokoknya banyak deh nama-nama jalan yang memang dibuat dari nama pahlawan. Karena memang tanda jasanya yang luar biasa gitu terhadap yang
terhadap negara Indonesia gitu. Oke, so langsung aja ya di sini gua kasih promptnya. Jadi mungkin di sini ada dua gitu ya. Ada prompt original, ada prompt beauty plus. Ya, kenapa gue bagi dua kayak gini? Karena prompt original ini adalah fungsinya untuk bisa melakukan transformasi secara langsung gitu ya. Dari bentuk ilustrasi ke bentuk aslinya dalam bentuk realistis. Jadi kalau misalnya ada contoh misalnya foto Raden Ajeng Kartini ini, dia ke bentuk realistisnya, ini namanya adalah prompt original. Sedangkan kalau prompt beauty plus sesuai namanya beauty plus, jadi membeautifikasi seorang pahlawan Indonesia ke dalam bentuk yang paling sempurnanya dari struktur wajah dan semuanya ke dalam bentuk yang paling sempurnanya. Jadi kalau misalnya seorang perempuan berarti yang paling cantik, kalau misalnya seorang laki-laki berarti yang paling tampan. Ini adalah prompt beauty plus. Nih gue kasih ini namanya prompt beauty plus di sini ya. Jadi ini ada dua perbedaan nih kayak gini ya. Oke, biasanya kalau yang prompt beauty plus tuh ada makeupnya segala macam kayak gitu-gitu, terus juga pencahayaan segala macam ya kayak gitulah ya. Oke, langsung. Jadi ini mungkin bisa di post dan di copy sendiri ya nanti, terus bisa nanti ngikutin di bawahnya gitu. Terus habis itu kita start dulu dari yang paling pertama, yaitu iya by the way di sini gue nggak bahas yang cowok ya, mungkin nanti yang cowok ada di separate video lagi ya. Ini gue yang bahas yang cewek-cewek dulu aja. Oke, yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini. Oke, kalau mau lebih detail tentang siapa itu Raden Ajeng Kartini mungkin bisa dibaca ya. Di sini ada di Wikipedianya. Wikipedia Raden Ajeng Kartini tuh di situ ada Kartini. Nah ini ya, jadi ini foto Raden Ajeng Kartini, nggak tahu foto aslinya, nggak tahu ilustrasi ya, jadi bentuknya kurang lebih kayak gini gitu kan. Nah sama yang tadi gue bilang kan, jadi AI itu kan jago untuk bisa melakukan style transfer ya. Jadi dari sini itu kita bisa bikin foto original yang bener-bener Kartini banget dengan cara pakai prompt yang ini ya. Ini by the way promptnya udah ya segini aja ya. Nanti gue nggak tambahin di bawahnya supaya gue penjelasannya nggak terlalu banyak gitu. Nah ini promptnya, terus ya udah nanti dari oh ya by the way ini untuk bisa ngegenerate foto ini kan yang originalnya Kartini kan. Untuk bisa ngegenerate foto yang kayak gini teman-teman masukin teks promptnya ini, terus abis itu upload fotonya Kartini yang ini gitu ya ke dalam ChatGPT Soranya gitu. Nah nanti kalau udah tinggal pencet enter aja, terus abis itu nanti jadi fotonya yang kayak begini gitu ya. Jadi jelas ya. Jadi itu caranya untuk bisa merubah foto ilustrasi ke dalam bentuk yang realistis kayak begini. Ini kan foto Kartini yang benar-benar realistis kan, dari matanya segala macam, bentuk mukanya, hidungnya segala macam ke dalam bentuk yang sangat realistis. Ini Kartini nih, Kartini banget gitu ini. Ya, ini ke dalam bentuk yang Kartini ini. Oke, terus habis itu berikutnya gue juga melakukan beautifikasi ini di sini ya. Apa fungsinya beautifikasi? Ya supaya teman-teman tertarik gitu ngelihat national heroes kita gitu kan. Nggak kadang-kadang kan national hero kita kan pahlawan kita kan kadang digambarnya diilustrasikan kan yang pas lagi dia udah tua segala macem kayak gitu. Gue pengen pokoknya kita tuh semua cinta sama pahlawan nasional kita gitu. Jadi gue tambahin beautifikasi. Hasilnya dari Kartini ini gue buat beautifikasi pakai text prompt yang ini. Nih hasilnya luar biasa. Walah, gimana? Cakep nggak Kartini? Jadi mungkin Kartini pas lagi muda ya. Kalau misalnya kita ngelihat facial structure-nya sih mirip ya. Jadi ini matanya, mulutnya, hidungnya segala macam. Kalau kita lihat aslinya, ini facial structure-nya mirip loh sama Kartini. Jangan-jangan aslinya Kartini tuh begini ya, meskipun gak ada make-up-nya, gak ada blush on-nya ya, gak ada lipstick-nya. Tapi mungkin aja Kartini tuh pas lagi zaman dulu itu aslinya kayak gini gitu. Karena kan kita nggak tahu kan, ini kan dia bentuknya ilustrasi kan, nggak benar-benar totally asli Kartini kan gitu. Jadi ini benar-benar kayak mungkin cantik ini mah cakep banget bro. Siapa juga mau kayaknya ini sama Kartini kan, dia benar-benar cantik nih. Ini adalah hasil dari beautifikasi yang gue lakukan gitu. Jadi ini Kartini versi yang paling cantiknya. Oke, ini ya. Oke, itu yang pertama. Jadi Raden Ajeng Kartini gitu kan. Terus habis itu yang kedua adalah Cut Nyak Mutia ya, ini ya. Jadi gue nggak tahu ya, ini pas lagi gue melakukan research itu ternyata foto yang Cut Nyak Mutia ini adalah foto ilustrasi, yang aslinya sebenarnya nggak kayak gini. Tapi ya udahlah, gue dapetnya fotonya kayak gini, gue lakukan transformasi gaya seni menggunakan AI ini. Jadi hasilnya ini kan Cut Nyak Mutia ya, ini orang Aceh nih. Ya ini mukanya kayak begini ya. Ini originalnya doang nih. Ini originalnya belum gue tambahin beautifikasi apa-apaan ya. Ini dirubah, buset. Jadi cakep bro. Ternyata ini ya yang dinamain Cut Mutia ini mungkin yang paling cantik di antara semua generasi gue yang di sini. Ini yang paling cantik nih Cut Mutia nih. Gila, cakep banget nih orang Aceh ya, gini ya. Terus bener-bener kayak wah,
kan tuh matanya segala macam, bibirnya, hidungnya gitu. Kalau kita lihat facial structure-nya benar-benar mirip loh. Ini matanya, alisnya, hidungnya, bibirnya mirip semua nih. Benar-benar menggambarkan orang Aceh nih yang benar-benar bagus lah itu. Terus juga ini masih apa, backgroundnya juga masih sama gini. Cuma style transfernya aja, jadi dia bentuknya realistik. Gila, cakep banget gitu ya. Nah ini kan dari fotonya berubah gini kan udah cakep ya. Terus gua rubah lagi jadi lebih cakep. Peng, buset. Gila nih, jadi bening banget nih cutnya Mutia tuh jadi kayak begini gitu. Tapi lu lebih preferensi mana nih kita? Menurut lu lebih cantik mana? Dia versi original kayak gini, no makeup gitu kan, biasa aja kayak gini, atau lu versi yang udah lebih cantiknya kayak gini gitu kan? Kalau gua pribadi gitu kan, sebenarnya ya gue lebih suka yang versi ini gitu kan, versi non makeup. Gila, ini versi non makeup aja kayak gini. Gimana versi makeupnya dia? Buset, cakep banget gila kan ini cutnya Mutia gitu. Jadi ini hasilnya ya, jadi bener-bener masih juga bagus banget ini hasil generasi gambarnya ini cutnya Mutia. Habis itu berikutnya gue pindah ke daerah lain juga, ini ke Martha Christina Tihahu. Martha Christina Tihahu gitu kan. Jadi gue cari struktur apa ya, bentuk-bentuk style atau baju-baju clothingnya juga yang berbeda supaya kita punya gambaran kan. Kalau biasanya kan kebanyakan kalau pahlawan kan Jawa, Sumatera kayak gitu-gitu kan. Jadi gue coba yang berbeda nih. Ini kalau nggak salah Martha ini dari mana, Kalimantan apa Sulawesi, gue lupa deh. Nah ini ya, jadi ini tampilannya dia begini. Terus abis itu berikutnya dirubah dari sini ke bentuk originalnya yang ngikutin dari gaya ilustrasinya. Ini bro, ini juga segini aja udah cakep banget bro. Ini kan kelihatan ya, ini mulutnya, hidungnya, matanya, alisnya tebel, rambutnya ini tanpa makeup kayak begini bro, gila. Udah cakep juga ini kan si apa Bu Martha ini kan kayak gini. Terus habis itu berikutnya kalau misalnya kita bikin beautify lagi gitu kan, kita beautify lagi si national hero kita jadi lebih cantik. Gimana? Gila kan? Ini ibaratnya kayak apa ya, Miss World ini, kita gila cakep banget gitu kan ini gambarnya, fotonya gitu kan. Jadi kelihatan ya ini tuh fotonya benar-benar bagus gitu, ada ininya juga. Nah kalau buat gua di antara kedua ini ya gua paling suka sih yang ini sih karena ini benar-benar cakep banget deh hasilnya kan, kelihatan tuh benar-benar. Ini juga ada aksesorisnya juga kelihatan benar-benar cantik gitu. Terus kaosnya cuman kayak begini doang juga gitu kan, cantik banget nih tuh. Cantik banget kan. Oke. Terus habis itu berikutnya lanjut lagi ke Nyi Ageng Serang gitu ya. Jadi ini Nyi Ageng Serang, gua coba, ini kan gambarnya kayak begini, gue coba dari hasil ilustrasi ini gue coba bentuk, rubah ke dalam bentuk originalnya kayak gini ya. Jadi ya benar-benar realistis sih. Ini kan bajunya kayak gitu, ada kancingnya ya kayak gini. Terus habis itu ini tuh. Jadi bentuknya Nyi Ageng Serang tuh ya kurang lebih kayak begini ya mungkin ya. Tuh ya, matanya segala macam kayak begini-begini. Jadi orang Jawa banget nih. Nah terus abis itu ini kan Nyi Ageng Serang ya. Terus gue coba beautifikasi lagi. Dari hasil ini gue bikin beautifikasi lagi, jadi bentuknya kayak gini, Nyi Ageng Serang versi beautiful. Ini kan karena ada yang dilebih-lebihkan ya, makeupnya segala macam kan. Jadi tapi wah gila, cakep banget sih ini kayak muka-muka Chinese gitu kan. Ini tuh bajunya baju-baju Chinese gini, terus buset deh. Cakep sih ini, benar-benar cakep nih tuh mukanya gitu. Nah terus habis itu berikutnya gue coba lagi main ke Dewi Sartika gitu kan. Jadi ini juga yang cukup menarik juga dari Dewi Sartika kan bajunya hijau nih kan kayak gini kan. Terus gue coba ilustrasinya ini kemudian gue rubah ke dalam bentuk ilustrasi yang originalnya. Jadi ini Ibu Dewi Sartika kita ganti ke dalam bentuk yang kayak gini itu ya. Ini asli originalnya tuh bentuknya kayak begini ya. Tuh. Jadi ini benar-benar bajunya segala macam kayak gitu. Ya gue dari mukanya ini kelihatan gue bahwa nih seorang ibu yang benar-benar tulus banget gitu kan. Ini kelihatan dari mukanya segala macam tuh tulus, bantuin orang segala macam. Ini Ibu Dewi Sartika. Habis itu berikutnya dari sini gue juga coba untuk melakukan beautifikasi. Gue bikin dia lebih muda gitu kan. Nah dari sini gue rubah hasilnya gini bro. Aduh ampun. Jadi gila nih kan tuh hasilnya bener-bener kayak cakep banget tuh kan. Jadi bener-bener ini kayak orang Jakarta banget kan gitu kan. Wanita-wanita Jakarta yang kayak wanita karir Jakarta gitu kan. Biasanya rambut kayak gini kan. Bondol-bondol gini. Terus wah cakep banget bro. Ini mukanya, lipsnya gitu, bibirnya, matanya, senyumnya gitu kan.
cantik banget sumpah nih asli. Ya di sini kelihatan ya tuh ini. Nah habis itu berikutnya selanjutnya Rasuna Said ya, Ibu Rasuna Said juga ini gua ini kan kerudung aja kan, cuman pakai kacamata kayak gini doang kan gitu. Gue coba untuk bisa rubah lagi ini ke dalam bentuk originalnya. Jadi dari sisi bentuk ilustrasi segala macam. Nah ini ya kelihatan ya dari sisi ini agak sedikit tricky nih kalau kita mau nge-generate di AI gitu kan, karena di sini ada kacamatanya yang bentuknya kayak gini ya. Coba kita lihat hasilnya originalnya kayak gini ya. Nah ini kacamatanya bener-bener exact mirip ya kan, dari sisi garisnya segala macam tuh ini bener-bener kayak wah gila mirip banget tuh kan. Ini Ibu Rasuna Said juga tuh kan, bentuk-bentuk wajahnya segala macam bener-bener mirip. Apa kerudungnya juga semuanya mirip nih, luar biasa gitu Ibu Rasuna Said nih. Ya kan tuh Ibu Rasuna Said. Lalu kemudian coba ya, jadi dari seorang wanita yang seperti ini gitu kan, berkerudung hijab gitu. Nah gue coba lagi beautifikasi lagi kan, hasilnya adalah seperti ini gitu. Jadi gimana ya kalau lu ngeliat wanita seperti ini hijaban kayak gini, gimana lu mau cepet-cepet mau cepet-cepet memperistri apa kayak gimana ya. Dan ini adalah salah satu contoh yang bagus ya. Jadi seorang wanita yang udah pintar kan, Rasuna Said ya pintar, terus pejuang tulus, terus juga Islamic. Ini kayaknya apalagi kalau bentuk face-nya structure-nya kayak gini cantik banget kan gitu. Ini sederhana kan dia, nggak pakai apa-apa kan, cuman kerudung aja gini kan, sederhana. Mungkin kalau bener-bener ada di dunia sekarang, mungkin ini perempuan ini rebutan kali cowok-cowok sama perempuan yang model kayak gini. Ini makanya gue bilang apa seorang pahlawan itu dari sisi karakter nggak ada duanya, keren banget gitu. Nah habis itu berikutnya itu Rasuna Said. Lalu kita masuk ke agak lebih jauh lagi, lebih tua lagi, yaitu Laksamana Malahayati. Ini ya, dia seorang perwira kapten kapal ya. Ini perwira Laksamana Malahayati. Jadi ini fotonya ya benar-benar kan illustrated banget kan, ini foto lukisan doang kan, Malahayati ini kan. Nah terus gue coba untuk ubah ke dalam versi originalnya gitu ya. Jadi ini kelihatannya Indonesia banget kan tuh, dan ini bener-bener kayak contoh seorang kapten yang bener-bener kapten gitu kan. Ini dan ini bener-bener detail loh, lihat ya tangannya, lehernya itu kan ada ornamen-ornamennya bener-bener detail. Terus juga dia megang senjata kan, senapan nih ini apa nih, megang pedang nih juga, dia megang pedangnya ada di sini tuh kayak bener-bener kapten banget, keren ini kan, gambar hasilnya tuh bagus banget gitu. Nah jadi ini Laksamana Malahayati ya. Jadi kalau lo bandingin gitu kan, misalnya film apa ya, Pirates of the Caribbean gitu kan, ceritanya tentang Blackbeard gitu segala macam. Kalau lo bandingin sama Malahayati, menurut gua kerenan ini coy. Karena Blackbeard itu ya kan cerita fiksi, tapi kan ini kan Malahayati itu kayak bener-bener kapten, wah gila lah, bener-bener kapten ini kan, kapten kapal beneran gitu kan, yang dari Indonesia bro, keren kan ini. Jadi wah mantep nih tuh. Jadi tak sampai tangannya tuh, detail tangannya ini kan, nih bener-bener detail parah nih kan. Nih tangannya ini kan ada ujungnya hitam, nih di sininya agak-agak terang, kelihatan banget nih, AI luar biasa sih. Jadi hitam ini menunjukkan bahwa dia tuh biasanya terik matahari kan, kalau misalnya di kapal kan segala macam kan terik matahari. Jadi tangannya lebih hitam, sama di sininya aku agak lebih terang karena ketutupan baju kan. Kayak wah gila nih, bagus banget, detail banget hasil gambarnya nih ya. Terus habis itu berikutnya juga di sini beautifikasi gitu kan. Kalau misalnya apa ya ini ya, Miss Indonesia gitu kan, lu berparas atau berganti menjadi seorang Malahayati, maka lu tampilannya akan menjadi bentuknya seperti ini gitu. Benar-benar gue beautyin, jadilah seorang Malahayati, seorang perwira kapal gitu kan, atau laksamana kapal yang parasnya luar biasa cantik gitu. Mungkin semua kru kapalnya mungkin kalau ada bosnya ini kayak gini ya iya aja kali ya. Cantik banget kan ini kan nih, jadi kayak gini. Ini Laksamana Malahayati. Habis itu berikutnya ini juga yang menarik ya, Ratu Kalinyamat gitu kan. Ini juga kayaknya Ratu Kalinyamat berdasarkan hasil riset gua sudah dinobatkan sebagai seorang pahlawan Indonesia ya di sini. Nah ini kan kalau kita mau ngelihat seorang national hero kita kayak begini, ilustrasinya masih cuma lukisan doang kan, lukisan tangan segala macam kan, kita jadi aduh gimana ya, maksudnya bentuknya kayak apa sih Ratu Kalinyamat kan, begini-begini kan, jadi susah gitu membayangkan national hero kita atau pahlawan kita tuh, susah gitu kan. Nah makanya dari sisi ilustrasi kayak gini, ini juga tricky buat AI ya. Kenapa? Karena
dari sisi gambarnya ini tuh bener-bener kayak nggak detail loh. Ilustrasi gambarnya foto pakai handphone ini nih, gitu kan, itu doang kayak gitu, nggak bener-bener totally di scan gitu. Nah kayak gini AI pun masih bisa atau mampu, suara ChatGPT luar biasa, dia bisa mampu merubah ini ke dalam bentuk yang originalnya. Lihat ya. Jadi ini muka kayak seremnya gitu kan, kayak lu jangan macam-macam sama gua lu gitu kan. Nah ini ke dalam bentuk yang kayak begini tuh kan, sampai raut-rautnya pun kelihatan tuh kayak gitu, bener-bener apa ya, wibawanya tuh kenceng dan keluar banget nih dari satu ilustrasi yang kayak begini ya. Ini originalnya nih, thread. Bener-bener kayak wah gila. Ini juga apa, balik lagi detailnya luar biasa ya. Ini ada urat-urat tangannya tuh bener-bener kelihatan gitu. Terus dia lagi megangin apa gue nggak tahu nih, keris apa pedangnya gitu ya di sini. Terus juga detail-detail lainnya kayak misalnya nih, ini ada kalungnya. Nih bener-bener kalungnya persis loh. Ini kalungnya gitu, terus abis itu di belakangnya ada ornamen-ornamennya, terus ada mahkotanya di sini. Itu juga bener-bener sangat detail. Bagus banget hasilnya. Oke, lalu kita lihat hasil yang beautifikasi. Gila bro. Gimana kalau lu ngelihat gitu kan, Ratu Kalinyamat kayak gini kayaknya nggak serem sih, jadi lebih ke arah jatuh cinta ya kan. Gitu ngelihatnya, wah cakep banget tuh kan gitu, bener-bener kayak Ratu Kalinyamat yang versi anggun gitu, kayak gitu gitulah. Jadi ini bentuknya kayak gini, terus alisnya alis pensil alis yang bener-bener di kayak gini kayak gitu kan. Jadi ini yang Ratu Kalinyamat yang versi beauty-nya gitu, jadi bener-bener cantik segala macam ya, kayak gini lah ya. Jadi ini juga gue juga berusaha untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ya kita tuh sebagai bangsa, kalau lu lihat ini kan dari banyak foto-foto apa pahlawan kita ya, terus gue beautifikasi, ini adalah versi nyata dari kecantikannya orang Indonesia kalau misalnya mereka melakukan make up, terus mereka berdandan yang bagus segala macam. Inilah kecantikan orang Indonesia. Makanya kadang kalau misalnya ada orang bilang kayak cewek Indonesia mah jelek bego, cakepan cewek Jepang, cakepan cewek Korea segala macam kayak gitu-gitu kan, cakepan bule. Lu belum lihat video gue yang ini kan, ini cakep semua coy. Nih ini Raden Ajeng Kartini kan cantik banget tuh, gila lu, cantik banget kan ini sumpah. Terus habis itu berikutnya ini gue belum aneh-anehin kan juga, Cut Nyak gitu kan, orang Aceh, cantik banget sumpah kan tuh, mukanya kayak bener-bener wah gila sih. Terus abis itu nih juga nih kan cantik tuh ya kan, ini ya mungkin kalau ini agak-agak berlebihan ya, cuman ya masih tetap cantik nih kalau misalnya ini ya. Ini juga cantik kan, ini nih tipikal cindo Indonesia kan biasanya gini kan ya, ini cantik kan. Terus abis itu berikutnya nih ya, lu kalau ngelihat ada cewek kayak gini gimana gitu kan, yang dewasa segala macem kayak gitu kan, di Sartika cantik kan nih. Terus habis itu siapa lagi? Nih Rasuna Said. Ini kan cantik juga kan. Seorang wanita yang sederhana tapi dengan kecantikan yang Indonesia banget kayak gini. Gimana? Nah, terus habis itu di sini nih juga tuh cantik kan? Nih, ini kayak Putri Indonesia sih, lebih ke arah ke Putri Indonesia ini. Terus juga ini sama nih kayak Putri Indonesia sih. Menurut gua Ratu Kalinyamat sama Laksana Malahiti mirip-mirip banget sih, kayak adik kakak dia mukanya gitu. Nah, tapi ya coba gimana ya kan, cantik kan orang Indonesia kan gitu. Tergantung perspektifnya aja kita ketemunya sama wanita yang kayak gimana gitu kan. Kalau lu ngeliatnya yang jelek mulu ya berarti ya lu ngaco gitu kan. Tapi kalau misalnya di Indonesia sebenarnya banyak sih cewek-cewek Indonesia yang cantik-cantik juga gitu. Nah ini ya tujuan gua adalah ini supaya kita bisa ngeliatin kan dari sisi ini originalitas juga, terus juga dari sisi kecantikan orang Indonesia juga. Jadi kita harus lebih banyak juga cinta sama Indonesia dengan cara ya menghormati, dan juga ini ya jangan apa-apa luar mulu lah. Indonesia juga banyak yang cantik-cantik gitu kan gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya banyak use case atau studi kasus yang bisa kita lakukan untuk menggunakan ya generasi gambar ini. Nggak cuma sekedar kayak bikin hal yang aneh-aneh doang, bikin AI avatar lah segala macam lah, enggak. Banyak hal yang bisa kita gunakan itu untuk kebutuhan kayak gini, budaya gitu, untuk menekan lagi supaya orang-orang lebih cinta sama budaya Indonesia, menunjukkan kapasitas bentuk muka asli pahlawan kita kayak gimana, itu kan juga bisa dilakukan gitu. Makanya ya kursus gue ada di bawah bro, link deskripsinya, belilah di sana. Jadi lu mau belajar banyak tentang AI, di situ udah lengkap. Oke, thank you yang udah nonton. Itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Di situ ada website gue juga, daunusudara.com. Oke semua, oke, bye.